Operasi darat TNI di Gaza Selatan memasuki fase baru setelah satu unit panser badak dikerahkan untuk menembus jalur defensif militer Israel yang dikenal memiliki sistem penghalang anti kendaraan paling ketat di sektor tersebut. Dalam perkembangan terbaru yang langsung menarik perhatian komunitas pertahanan internasional, panser badak TNI berhasil menghancurkan struktur penghalang IDF dan membuka akses yang sebelumnya tidak dapat dilewati kendaraan tempur apapun. Aksi ini berujung pada tewasnya 23 tentara Israel yang berada di titik pertahanan garis depan IDF saat kontak senjata terjadi secara intens. Informasi awal yang diterima dari sumber operasional menyebutkan bahwa bentrokan terjadi hanya beberapa menit setelah panser badak memulai gerakan penetrasi terhadap blokade beton dan rangka baja yang dipasang Israel sebagai perimeter penghambat. TNI tidak menunda pengambilan keputusan, langsung mengeksekusi manuver penembusan sambil memberikan tembakan penutup dari unit pendukung yang berada dalam posisi tersebar. IDF yang berjaga di sektor itu gagal melakukan respon cepat, sehingga situasi dengan cepat berubah menjadi dominasi penuh TNI atas area tersebut. Laporan lapangan menunjukkan bahwa kerusakan pada penghalang Israel terjadi secara total, membuat jalur yang selama ini dianggap tidak bisa ditembus berubah menjadi jalur akses yang dapat dimanfaatkan unit-unit TNI berikutnya. Sementara itu, catatan korban jiwa menunjukkan 23 tentara Israel tewas akibat kombinasi tembakan langsung dan runtuhan struktur pertahanan yang hancur dihantam ledakan. Langkah ofensif ini dinilai sebagai salah satu manuver paling signifikan dalam 2 pekan terakhir, terutama karena lokasi penghalang tersebut merupakan simpul logistik penting yang selama ini dipakai IDF untuk menghambat mobilitas pasukan asing di area selatan Gaza. Dengan terbukanya jalur tersebut, analis pertahanan menilai bahwa dinamika pergerakan pasukan di sektor selatan akan berubah drastis. Tidak ada narasi puitis atau dramatis yang dibutuhkan untuk menggambarkan situasi ini. Data awal, perkembangan real-time, dan hasil di lapangan sudah cukup memperlihatkan intensitas operasi. TNI bergerak cepat, hasilnya langsung terlihat, dan penghalang strategis Israel yang sebelumnya menjadi elemen pertahanan utama, kini sudah tidak lagi berfungsi. Pergerakan panser badak TNI di Gaza Selatan tidak hanya berdampak pada penghancuran penghalang anti kendaraan IDF, tetapi juga langsung mengubah keseimbangan taktis di sektor tersebut. Data operasional menunjukkan bahwa setelah jalur terbuka, unit-unit TNI berikutnya dapat masuk tanpa hambatan signifikan, memindahkan fokus mereka dari sekedar penetrasi garis depan menjadi penguasaan area yang sebelumnya dikontrol ketat oleh Israel. Dalam konteks operasi lapangan, tindakan ini memotong salah satu rute defensif IDF yang selama ini menjadi andalan untuk menghambat kendaraan lapis baja apapun yang mencoba menembus sektor itu. Informasi tambahan menyebutkan bahwa IDF sempat berupaya melakukan reorganisasi cepat setelah titik pertahanan mereka jebol, namun keterlambatan komunikasi internal dan hilangnya komandan sektor akibat serangan awal membuat mereka kehilangan kendali penuh atas situasi. Unit-unit TNI yang sudah memperoleh momentum langsung memperluas radius kontrol mereka beberapa ratus meter dari titik penembusan, memastikan tidak ada kekuatan Israel yang mampu melakukan regrouping di area tersebut. Kondisi ini mempersempit ruang gerak IDF dan memaksa mereka mundur ke titik-titik sekunder yang tingkat perlindungannya jauh lebih rendah. Pengamatan satelit taktis dan drone pengintai menunjukkan bahwa kehancuran penghalang anti kendaraan bukan hanya merusak struktur fisik, tetapi juga merusak pola pertahanan yang selama ini dirancang berlapis-lapis. Penghalang tersebut merupakan bagian dari sistem jalur berlapis yang menghubungkan bunker, pos tembak, serta titik distribusi logistik Israel. Dengan runtuhnya salah satu simpul utama itu, rangkaian defensif IDF terputus, memungkinkan TNI melancarkan tekanan berkelanjutan tanpa harus berhadapan dengan penghalang bertipe sama di sektor yang sama. Selain itu, analisis independen dari beberapa lembaga riset pertahanan menyimpulkan bahwa keberhasilan panser badak dalam menembus struktur baja dan beton tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan kendaraan tempur Indonesia dalam menghadapi medan urban padat dengan hambatan berat. Mereka menekankan bahwa keberhasilan ini bukan sekedar terkait kekuatan kendaraan, tetapi juga disiplin taktis dari kru panser badak dan perhitungan tembakan pendukung yang dieksekusi secara presisi. Hingga laporan ini disusun, IDF masih mencoba menilai ulang kerugian mereka, terutama terkait korban jiwa yang mencapai 23 personil dan hilangnya satu jalur penghalang kritis. Tekanan kini bergeser ke Israel untuk melakukan penyesuaian strategis, sementara TNI memiliki ruang manuver lebih besar untuk mengeksplorasi peluang serangan lanjutan di area selatan Gaza.
Perubahan ini menunjukkan bahwa dinamika operasi tidak lagi menguntungkan Israel di sektor tersebut dan momentum TNI diperkirakan akan berlanjut selama beberapa hari ke depan. Kontak senjata yang terjadi setelah panser badak TNI menembus penghalang anti kendaraan IDF langsung memicu rangkaian manuver cepat yang menentukan hasil akhir bentrokan. Berdasarkan laporan Komandan Lapangan, TNI memulai fase lanjutan operasi dengan pola serangan terarah, fokus pada titik-titik yang selama ini menjadi posisi tembak Israel. Begitu penghalang utama runtuh, kru panser badak segera memindahkan posisi ke jalur sisi kiri untuk menghindari tembakan balasan langsung dari pasukan Israel yang tersisa di area tersebut. Langkah ini memberi ruang bagi infanteri TNI untuk bergerak maju dan mengamankan perimeter awal. Unit IDF yang berada di sektor itu pada awalnya mencoba mempertahankan posisi dengan memanfaatkan bunker kecil dan pos pantau beton yang dibangun beberapa meter dari penghalang. Namun hilangnya elemen kejutan dan dominasi tembakan awal dari TNI membuat posisi mereka goyah. Pasukan Israel yang bertahan tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan reposisi karena tembakan presisi dari unit pendukung TNI menargetkan jalur-jalur mundur mereka. Ini menyebabkan sebagian personel Israel terjebak dalam zona minim perlindungan ketika kontak tembak meningkat. TNI memanfaatkan momentum dengan melakukan pembagian sektor. Satu tim fokus menetralisir posisi penembak Israel, sementara tim lain mengamankan jalur aman bagi kendaraan tambahan yang sudah bersiap bergerak memasuki area tersebut. Pada tahap ini, struktur pertahanan Israel mulai runtuh secara sistematis. Pos tembak yang berada di sisi timur jalur penghalang menjadi salah satu titik pertama yang dinonaktifkan setelah drone TNI mengidentifikasi konsentrasi 3 penembak Israel yang berusaha memberikan perlindungan bagi unit mundur mereka. Ketika tekanan semakin meningkat, sejumlah tentara Israel mencoba melakukan regrouping ke titik perlindungan kedua yang jaraknya sekitar 180 meter dari lokasi bentrokan awal. Namun jalur tersebut sudah dalam pantauan langsung drone pengintai TNI. Upaya regrouping ini langsung digagalkan dengan tembakan terarah yang memutuskan garis pergerakan pasukan Israel. Hasilnya memaksa mereka kembali terpencar dan kehilangan struktur komando lapangan. Sementara itu, kru panser badak melakukan rotasi posisi untuk memperkuat sisi kanan jalur yang baru dibuka. Rotasi ini memperburuk posisi Israel karena dua sisi pertahanan mereka kini tertekan secara bersamaan. Tak lama kemudian, laporan dari infanteri TNI mengonfirmasi bahwa struktur penghalang yang tersisa sudah tidak lagi bernilai taktis. Baik beton maupun rangka baja yang berada di perimeter kedua mengalami kerusakan signifikan akibat hantaman awal panser badak dan tembakan lanjutan dari unit pendukung. Secara keseluruhan, fase ketiga operasi ini memperlihatkan bagaimana penguasaan tempo dan keputusan cepat memberi keunggulan penuh bagi TNI. Israel kehilangan jalur tembak, kehilangan perlindungan berlapis, dan kehilangan kemampuan untuk mempertahankan posisi strategis yang selama ini menjadi andalan di Gaza Selatan. Angka korban yang mencapai 23 tentara Israel tewas pada fase ini menjadi indikator jelas bahwa pertahanan IDF runtuh bukan hanya secara struktural tetapi juga secara operasional. Operasi berlanjut dengan kontrol penuh TNI atas jalur yang sebelumnya dianggap mustahil ditembus. Keberhasilan TNI membongkar penghalang anti kendaraan IDF menggunakan panser badak kini menciptakan tekanan strategis yang jauh lebih besar dibanding sekedar kerusakan fisik. Penghalang tersebut merupakan bagian dari jaringan defensif berlapis yang dirancang Israel untuk memperlambat, menghambat, dan pada akhirnya menghentikan penetrasi kendaraan tempur di area selatan Gaza. Dengan hilangnya salah satu titik kunci itu, seluruh struktur pertahanan Israel di sektor tersebut mengalami gangguan menyeluruh yang dampaknya mulai terlihat dari respons tak terkoordinasi pasukan Israel setelah bentrokan awal terjadi. Pertama, hilangnya jalur penghalang memutus konektivitas IDF antara pos komando kecil, titik logistik, serta jalur distribusi amunisi di sekitar garis depan. Sistem pertahanan IDF yang biasanya bekerja secara terintegrasi dengan kamera pengawas, sensor getar, serta rute pergerakan kendaraan tidak lagi mampu mengoperasikan pola respons cepat. Beberapa laporan intelijen menyebutkan bahwa unit-unit Israel di garis belakang tidak mendapatkan gambaran situasi yang akurat karena sensor utama rusak akibat reruntuhan penghalang dan gangguan komunikasi setelah tembakan awal TNI menghantam antena taktis di lokasi tersebut. Kedua, kerugian personel
personel sebanyak 23 tentara Israel tewas secara langsung melemahkan efektivitas pertahanan di sektor itu. Unit tersebut bukan merupakan kelompok biasa, melainkan regu pengawas dan penembak terlatih yang ditugaskan menjaga jalur masuk yang dianggap paling berbahaya. Kehilangan mereka berarti Israel kehilangan elemen pertahanan berpengalaman yang memahami struktur medan dan pola ancaman. Dalam situasi perang urban, kehilangan personel berpengalaman memiliki dampak yang lebih serius dibanding kehilangan alat tempur semata. Ketiga, runtuhnya penghalang strategis ini membuka peluang operasional bagi TNI untuk memperluas kehadiran mereka ke titik-titik yang sebelumnya tidak pernah tersentuh karena tingkat risiko yang tinggi. Setelah jalur terbuka, unit-unit mobilitas cepat TNI bisa bergerak tanpa harus melakukan prosedur pembersihan kompleks yang biasanya memakan banyak waktu dan meningkatkan risiko tembakan balasan. Akses langsung ini memungkinkan TNI menguasai area yang selama ini menjadi zona buffer Israel yang berfungsi sebagai lapisan perlindungan tambahan sebelum memasuki kawasan pemukiman dan pos komando yang lebih dalam. Selain itu, analis pertahanan internasional menyoroti bahwa keberhasilan ini terjadi bukan karena kelengahan Israel semata, tetapi karena integrasi yang baik antara kendaraan tempur, infanteri, drone pengintai, dan unit pendukung TNI. Pendekatan multi-elemen semacam ini jarang terlihat pada operasi skala kecil dan biasanya hanya dilakukan oleh Angkatan Darat Besar yang sedang menjalankan operasi ofensif penuh. Fakta bahwa TNI mampu mengeksekusi pola ini dengan efektif menunjukkan peningkatan besar dalam kemampuan koordinasi tempur. IDF kini menghadapi situasi yang menuntut mereka melakukan reposisi besar-besaran. Pos-pos sekunder yang kini berada dalam jangkauan tembakan TNI harus ditinggalkan atau diperkuat dalam tempo cepat. Namun data lapangan menunjukkan bahwa Israel kesulitan melakukan ini karena garis pasok mereka di selatan Gaza terganggu akibat kerusakan jalur yang seharusnya menopang manuver defensif.